Shalom, apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya tentu semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita, dan terus fokus untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dirindukan, diharapkan. Oke? Apa kabar semuanya? Tentu senang hari ini bisa menjumpai Anda kembali. Dan saat ini kita akan bersama sepakat berdoa agar betul-betul apa yang kita dengar memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman, setiap janji, setiap perkataan Tuhan yang kami bisa dengar dan baca lewat Alkitab. Dan kami tahu apa yang Engkau katakan pasti Engkau genapkannya. Terima kasih, mohon Kau memberkati kami lewat kebenaran pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap diberkati bersama kita katakan amin, amin. Wow, luar biasa. Nah, berbicara mengenai pintu, kita mengerti persis bahwa pintu mesti dibuka dan ditutup. Apa kaitannya dengan topik kita pada saat ini? Beberapa waktu ini saya mendengar beberapa orang menyampaikan ungkapan, menyampaikan juga beban, keluhan yang disampaikan, dan salah satunya ada semacam gambaran dari permohonan, doa-doa yang seolah-olah masih tertutup, atau bahasa yang saya boleh ngomong seperti ini, pintu yang tertutup. Nah, ada satu yang kita perlu mengerti, berbicara mengenai pintu. Tuhan kita Yesus Kristus juga berbicara mengenai siapa Dia, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Wah, ini luar biasa. Yesus berkata, "Akulah pintu." Ada sesuatu yang Yesus mau nyatakan kepada kita pada saat ini tentang dirinya sebagai pintu. Bagaimana saya dan saudara mengalami, semua orang yang hari-hari ini mengalami seolah-olah pintu tertutup. Permohonan, doa, apa yang diminta itu seolah-olah belum dikabulkan atau pintu masih tertutup. Hari ini mari kita akan simak lebih lanjut. Karena Yesus yang berjanji, yang menyatakan dirinya, "Akulah pintu. I am the door." Aku adalah pintu. Dan Ia berjanji buat kita seperti ini. Kalau kita masuk melalui di dalam Yesus, kita akan selamat. Artinya apapun situasi yang mungkin kita berkata, waduh, sepertinya belum ada jalan keluar, rasanya belum ada sesuatu pertolongan yang datang kepada kita. Hari ini kita bisa diyakinkan, Yesus berkata, berjanji buat kita, buat semua kita, bahwa waktu kita masuk di dalam Dia, melalui Dia, di dalam Yesus, kita akan selamat. Bahkan bukan hanya sekedar selamat, ada proteksi, perlindungan, ada keamanan yang terjadi buat kita, tapi Ia juga berkata, kamu akan menemukan padang rumput. Yang jadi catatan buat kita, bagaimana kunci caranya untuk membuka pintu. Untuk Tuhan bukakan berkat buat kita semuanya. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat.
Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Beberapa waktu ini saya punya kesaksian pribadi. Ada satu kebutuhan yang betul-betul dalam jumlah yang besar dan mendesak. Berkaitan dengan pembangunan ya rumah anak raja. Dan saya coba tanya kepada bendahara bagaimana kondisi keuangan dan katakan sangat minim. Padahal kebutuhannya itu besar banget ya. Lalu yang saya bisa kerjakan adalah apa? Melakukan apa yang kita dengar hari ini. Minta, cari, dan ketuk. Ya. Saya naik ke ruang doa. Lalu kemudian yang saya lakukan hanya bisa berkata, Engkaulah pintu. Engkaulah jalan keluarnya. Engkaulah Tuhan yang akan menggenapkan janjimu bahwa Engkau yang mendanai dan mencukupkan kebutuhan ini semuanya. Dan hari itu ketika berlangsung sebuah proyek besar yang terjadi, pagi-pagi saya tersungkur dan saya hanya berkata, Tuhan, aku meminta kepadamu. Tuhan, aku mencari Engkau. Aku cari Engkau. Sudah gak ada kata-kata yang lain. Gak ada kekuatan, gak ada daya yang lain. Mau berharap kepada siapa, mau mengandalkan siapa. Aku tahu ketika kanan kiri muka belakang pintu tertutup, masih ada pintu di atas yang terbuka. Makanya saya datang cari dia, ketok. Dan apa yang terjadi? Janjinya ya dan amin. Dalam kitab Ulangan 28 ayat yang ke-12, Nabi Musa menyampaikan kepada kita seperti ini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Bicara mengenai dibuka, kita diingatkan tentang apa yang tertutup, pintu yang tertutup. Kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan berkata, aku yang memberkati, aku yang membukakan pintu, tidak ada satu kuasa sanggup menutupnya. Sehari sesudah pelaksanaan itu, masih zero. Waktu saya tanya lagi ke bendahara, masih belum, ya, masih nol. Lalu kemudian saya sedang nyetir, lalu kemudian ada tiba-tiba saya lihat ada orang WA dan saya sedikit cek apa yang jadi. Saya dibuat terkejut sampai saya teriak haleluya di mobil. Ada suami saya dan anak-anak saya yang lain. Puji Tuhan. Tuhan bukakan pintu. Tuhan buka perbendaharaannya. Kenapa saudara? Ini yang terjadi. Seseorang yang gak pernah saya sangka. Seseorang di luar kota yang gak pernah saya pikirkan. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Sehingga itu semua kebutuhan terpenuhi, cukup. Bahkan bisa membayar beberapa hal yang lainnya. Wow, luar biasa. Saya yakin bukan hanya saya yang bisa mengalami apa yang firman Allah janjikan tentang pintu yang terbuka, pintu yang dibuka. Saya yakin saudara juga bisa mengalaminya. Caranya bagaimana? Temukan kuncinya. Dan kuncinya adalah datang kepada Tuhan dalam doamu. Tekuk lututmu, buka mulutmu, berserulah kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku minta, aku mencari Engkau, sumber andalanku. Karena firman Tuhan juga berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya dan mengandalkan Tuhan. Ketuk. Kalau pintu belum terbuka, ketuk lagi. Ingatkan Tuhan dengan semua janjinya. Maka Tuhan berkata, barang siapa meminta, menerima. Barang siapa mencari, akan mendapat. Barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan bagimu.
Saudaraku, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari lakukan bangkit, oke? Dan kemudian lakukan bagian Anda. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada pintu yang akan dibukakan bagi kita semuanya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya, dan betul-betul Anda mengalami mujizat pintu apapun itu dibukakan bagi Anda. Bisnis, masalah-masalah anak-anak, kebutuhan-kebutuhan anak-anak, sekolah, kuliah mereka, bahkan masalah-masalah yang lain di kantor, di pekerjaan, bahkan hal-hal yang lainnya, jenjang karir dan lain sebagainya. Kalau kita ada di dalam Yesus, masuk di dalam pintu Yesus Kristus, kita akan menemukan padang rumput dan mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami makan dalam perjamuan bersama dengan Dia. Dibukakannya langit, dibukakannya pintu berkat, dan dicurahkannya atas kehidupan kita. Masih ada pintu, dan pintu itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama dalam kesepakatan pada saat ini. Tuhan, terima kasih banyak. Engkau lihat saudara-saudaraku, kami yang hari ini mendengar kebenaran dan berkata, saya membutuhkan kunci untuk pintu dibukakan bagi saya. Saya mempercayai Yesus. Saya ada di dalam Yesus. Saya akan selamat. Dan saya akan menemukan padang rumput. Yesus saya undang masuk dalam hidup saya. Dan saya membukakan pintu hati saya kepadanya. Saya buka pintu hidup saya sesuai firman Tuhan pada saat ini. Dan saya akan makan perjamuan dengan Dia. Saya percaya pasti ada jalan. Karena saya datang kepada pintu Tuhan yang terbuka untuk membukakan perbendaraannya langit dan mencurahkan berkat bagi hidup saya. Terjadi buat setiap kami, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan mengalami mujizat pintu dibukakan dalam kehidupanmu. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu dalam program selanjutnya. Dan Tuhan memberkati kita. Pintu dibukakan untukmu. Karena engkau menemukan kuncinya. Amin.